penyembah berhala sebelumnya itu. Nah kemudian siapakah Bani Israel? Yakub, Nabi Yakub alaihissalam mempunyai 12 anak dari 4 orang istri. Mereka yaitu Rawiyin, Syam'un, Lewi, Yahuza, Yesakir dan Zebulon. Ibu mereka adalah Layyah. Kemudian Yusuf dan Benyamin, ibu mereka adalah Rahel. Ada orang Indonesia namanya Rahel, ada. Itu nama daripada ibunya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan serta Naftail, ibu keduanya adalah Zulfah, budak perempuan Rahel. Jad dan Aser, ibu keduanya pun Zulfah, budak perempuan Layyah. Kata dia, Bani Israel atau Yahudi ini tetap kafir meski melihat mukjizat. Bayangkan, mereka melihat mukjizat di hadapan mereka. Mukjizat, apa itu mukjizat? Mukjizat dari kata-kata a'jaza yu'jizu, artinya yang melemahkan. Ya. Walaupun mereka sudah melihat 9 mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa untuk melawan Fir'aun, di mana mukjizat ke-10-nya itu Nabi Musa ya, membelah lautan dengan perintah Allah, dengan izin Allah. Baik Pak, coba kalau kita melihat mukjizat seperti itu, kira-kira iman kita nambah atau tidak? Pasti nambah ya. Bayangkan kita melihat lautan itu terbelah, kalau kita menyeberang mengikuti Nabi Musa alaihissalam, pasti keimanan itu bertambah. Tapi tidak bagi Yahudi. Ketika mereka selamat, ya, mereka selamat, lalu mereka melihat ada satu kaum yang menyembah berhala. Apa kata mereka? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf ayat 138. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Ya. Fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan. Maka setelah mereka sampai kepada satu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, hai Musa, buatlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Musa menjawab, sesungguhnya kami adalah kaum yang tidak mengetahui. Kaum yang tidak tahu, terima kasih. Bukan nambah bertauhid, tapi nambah syirik. Ya. Di mental Yahudi juga tidak mau berterima kasih. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, saya mengupload itu langsung di band, mengupload tentara Hamas yang melepas tawanan-tawanan Yahudi dengan penuh kasih sayang. Dan tawanannya itu dada-dada Pak. Coba, ada nggak? Kalau tawanan itu diperlakukan dengan bengis, nggak mungkin tawanan itu senyum. Dan tawanan-tawanan Yahudi itu semuanya senyum dan melambaikan tangan seperti teman akrab. Saya coba ban di TikTok saya upload langsung permanently ban. Pertama saya udah dikasih peringatan, kedua dikasih peringatan, ketiga udah langsung dihanguskan TikTok saya. Saya pengen tes loh, saya nggak sebut kata-kata Hamas ya, tidak sebut. Ternyata di ban juga Pak, TikTok Cina ya. Kalau di Instagram
cuma di remove, tapi di TikTok langsung di ban. Ternyata memang Yahudi masih menguasai dunia. Ya, memang medsos semua dikuasai oleh Yahudi. Ya, maka kita tetap harus bersuara. Ya, ada istilah sekarang apa? Julid fisabilillah. Jadi memang benar itu. Ternyata memang tentara-tentara IDF itu memang mentalnya lelah juga dengan netizen dari Indonesia. Ya, netizen yang luar biasa dari Indonesia yang mengkanter mereka itu mereka mental mereka terganggu juga, jiwa mereka itu terganggu juga. Dan itu memang yang dilakukan oleh para sahabat juga. Jadi para sahabat itu mereka dalam berjuang itu macam-macam. Ada yang memboikot, dan alhamdulillah boikot itu luar biasa pengaruhnya, sampai saham McD, Starbucks itu bisa turun sampai 70%. Bahkan di Perancis luar biasa, McD itu di depan McD ditaruh 1 truk kotoran hewan. Itu lebih, di kita nggak sampai begitu. Itu di Eropa sampai begitu, Pak, bayangkan loh, di Eropa. Ini belum pernah terjadi loh. Ya, ini belum pernah terjadi. Ya. Jadi memang Yahudi ini bukan hanya musuh Islam, tapi memang musuh seluruh agama. Ya, Zionis ini musuh seluruh agama. Apalagi kebencian mereka terhadap orang-orang Nasrani juga lebih dahsyat. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi kalau yang benci, kalau dalam Al-Quran dikatakan la tajidan nas asyaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahud. Kamu akan dapatkan orang yang paling dahsyat permusuhannya dengan orang-orang yang beriman adalah orang Yahudi, kata Allah. Orang Yahudi baru orang musyrik. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian pada saat Musa meninggalkan Harun, jadi setelah selamat kan Nabi Musa tinggalkan dulu dan meminta Harun menjadi pemimpin kaum Bani Israel selama Nabi Musa pergi. Namun baru saja Musa meninggalkan mereka sudah berulah membuat patung dari anak lembu dari emas, dan mereka mengancam membunuh Harun jika menghalangi itu. Nabi aja diancam kalau nggak menghalangi dibunuh. Ya. Jadi biasa memang. Ya kayak Yahudi kan sepakat mereka gencatan senjata. Baru ada aja penyerangan kecil, itu ada saja. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Tapi insya Allah Palestina itu dengan dahsyatnya, belum ada dukungan yang sedahsyat ini. Ya, jadi hari ini kita harus berterima kasih kepada masyarakat Gaza, masyarakat Palestina. Kita harus berterima kasih karena mereka telah membangunkan jiwa-jiwa masyarakat seluruh dunia. Ya, membangunkan bahwa ya mereka masih ada, bahwa mereka masih berjuang. Ya, kita harus berterima kasih. Kenapa? Karena memang sebenarnya tugas menjaga Al-Aqsa itu adalah tugas tiap muslim, tapi diwakilkan oleh mereka. Ya kan? Sebenarnya kan bukan Palestina yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan Palestina. Rasulullah mengatakan akan ada satu kelompok yang terus-menerus membela kebenaran apapun yang terjadi. Apakah mereka dibunuh, apakah mereka apapun yang terjadi. Kemudian para sahabat bertanya, di mana dia ya Rasulullah? Di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Di Palestina Al-Quds ini akan merdeka dengan kita ataupun tanpa kita. Tapi ketika Palestina merdeka, posisi kita di mana? Kontribusi kita di mana? Kita bagian orang yang mendukung atau tidak? Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi Musa menyuruh orang-orang Yahudi bertaubat. Yang menyembah berhala ini disuruh bertaubat.
Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum biittikhadikumul ijl fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba 'alaikum innahu at-tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu sebagai sesembahan. Maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagi pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang menerima taubat bagi Maha Penyayang. Jadi ketika itu mereka saling membunuh. Memang syariatnya begitu dulu. Sampai 70.000 orang terbunuh. Jadi bentuk pertaubatannya begitu. Allah merintahkan untuk saling membunuh di zaman Nabi Musa alaihissalam. Mungkin kalau menurut saya, mungkin karena watak Yahudi begitu keras ya. Jadi pertaubatannya pun keras. Ketika sampai 70.000 baru disuruh stop oleh Allah. Kayak gitu ya, sampai disuruh saling membunuh. Karena begitu kerasnya watak-watak Yahudi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya sengaja Yahudi ini disisakan. Ya, teman-teman di YouTube itu ada Ustaz Abu Somad bertanya kepada salah seorang ulama di Mesir, "Wahai Syekh, kenapa kaum Ad Allah hancurkan? Kenapa kaum Samud Allah hancurkan? Kenapa Yahudi ini Allah hancurkan? Kalau Yahudi Allah hancurkan, nanti kamu masuk surga lewat mana?" Kalau Yahudi nanti Allah hancurkan, ini kita umat gak bersatu. Sekarang kan luar biasa ya, bukan hanya umat Islam ya, tetapi orang-orang di luar Islam pun bersatu juga untuk mendukung kemerdekaan Palestina ya. Bahkan negara-negara Amerika Latin pun juga menarik duta-duta besar mereka dari Israel. Negara-negara Arab juga membatalkan normalisasi yang dilakukan oleh Saudi. Itu hampir saja ingin melakukan normalisasi dengan Israel, tapi dengan adanya peristiwa ini batal. Makanya luar biasa mereka tuh menamakan misinya itu, orang Hamas menamakannya Taufanul Aqsa. Bukan Taufan Palestina, bukan. Taufanul Aqsa artinya apa? Ini mereka berjuang bergerak atas nama umat Islam. Al-Aqsa yang mereka bawa nama adalah Al-Aqsa. Yang itu disabdakan oleh Rasulullah SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Berpergian itu tidak dianjurkan kecuali ketiga masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Mudah-mudahan ke depan itu kalau umroh itu paling nggak kita ke Masjidil Aqsa juga, supaya kalau setiap umat Islam yang umroh itu ke Masjidil Aqsa, orang Yahudi akan mikir untuk menguasai Masjidil Aqsa. Karena jutaan umat Islam selalu datang ke Masjidil Aqsa. Selama ini Masjidil Aqsa terlupakan ya. Mudah-mudahan nanti ada regulasi, kalau nggak ke Masjidil Aqsa visanya nggak keluar. Jadi paket Masjidil Aqsa ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bukit Tursina itu diangkat juga ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 7 Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka, seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu amalkan apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada waktu itu barulah mereka mau mengikuti ajaran Taurat yang asli. Ini memang ada. Nah, orang-orang Yahudi yang ortodoks, yang baik misalnya kan, itu mereka mengikuti ajaran Taurat yang asli. Sedangkan Yahudi-Yahudi yang jahat, yang Zionis ini, yang menjadi acuan mereka adalah Talmud. Talmud itu adalah
tafsiran dari rahib-rahib Yahudi yang jahat. Ya, seperti misalnya di ensiklopedia Yahudi itu juga disebutkan misalnya kalau ada wanita seorang wanita umur 3 tahun non Yahudi itu boleh dizinahi oleh orang-orang Yahudi. Ya tadi boleh membunuh orang-orang Yahudi karena mereka diciptakan dari sperma kuda. Boleh misalnya melakukan Yahudi itu mengharamkan riba, tapi kepada sesama Yahudi. Ya. Kalau kepada non Yahudi boleh melakukan praktek riba. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sesudah Bani Israel menyembah patung, anak lembu dan menolak bertaubat, ya. Ada yang menolak bertaubat. Musa bergegas memilih dari mereka 70 orang pria yang belum pernah menyembah patung anak lembu untuk pergi bersama ke Bukit Tur. Tujuannya untuk bertobat kepada Allah atas dosa kaumnya yang telah menyembah patung anak lembu. Kemudian lagi, Yahudi itu juga ingin melihat Allah. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Fa'akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Akhirnya apa? Mereka dihantam dengan halilintar dan mereka semua mati. Ya, jadi mau keras-keras hukuman Allah untuk orang-orang Yahudi. Keras saja masih begitu. Sifat mereka masih keras.